Warga dewa diamaki diwayonah para cuadayat Wamna rayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu nadiyatyu astiakastit Tuam siwah tuam dewa ia suara param suara warahma wisnu asya rudarasya warusah paryaki ratita ampapukaram apa sambawa rahimam pundaria kaksip sabahia biantara suci Om kesama sama dewa Suara peran kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mami santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi 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 Sistem hukum pemilu di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mencapai stabilitas. Hal ini tercermin dari tingginya pengujian undang-undang pemilu di Mahkamah Konstitusi lain dalam sistem kepemiluan. Ditemui usai memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Udayana pada Selasa 14 April 2026, Menko Kumham IMIPAS Yusril Ihsa Mahendra mengatakan demokrasi tidak boleh direduksi hanya pada pelaksanaan pemilu.
Ia menekankan bahwa negara hukum demokratis harus diukur dari kualitas penegakan hukum, perlindungan hak warga negara, dan berfungsinya lembaga-lembaga negara secara efektif. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya kehidupan bernegara yang adil, khususnya terkait kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan. Ia menekankan pentingnya kodifikasi regulasi pemilu sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang terpadu, rasional, dan berkelanjutan. Ia juga menyoroti momentum revisi Undang-Undang Pemilu yang telah masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2026 sebagai peluang penting untuk melakukan pembenahan secara komprehensif. Artinya reformasi hukum pemilu tidak boleh dilakukan secara parsial dan membutuhkan desain yang koheren dan berjangka panjang agar mampu menjawab tantangan demokrasi modern. Menko juga menggarisbawahi sejumlah prinsip utama dalam penataan hukum pemilu, antara lain kedaulatan rakyat, kepastian hukum, partisipasi publik yang bermakna penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan adaptasi terhadap tantangan demokrasi digital. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keterwakilan politik dan efektivitas pemerintahan sebagai inti dari sistem demokrasi yang sehat. Harapan kita sih sebenarnya pemilu kita itu berjalan secara mudah, ya, tidak rumit pelaksanaannya, dan penghitungan suara itu juga dapat dilakukan secara cepat sehingga tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Dan sebenarnya ada gagasan sebelum itu untuk pemilihan kepala daerah itu dipilih melalui DPRD. Tapi sampai hari ini kan dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang membedakan antara pemilu pusat dan daerah, akhirnya kan mau pemilu daerah itu tetap harus dilakukan dengan pemilihan langsung seperti sekarang ini. Dan seperti kita ketahui juga kalau pelaksanaan pusat dan daerah itu dilakukan satu waktu yang bersamaan, ya, itu kerawanannya memang tinggi sekali. Dan karena itu memerlukan kesiapan betul supaya pemilu kita ini jauh-jauh hari pembahasan RUU tentang pemilu itu sudah dapat diselesaikan. Lebih lanjut, Yusril mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa, untuk berperan aktif dalam mengawal reformasi hukum dan menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Sebab pengaturan pemilu sejatinya adalah bagian dari upaya besar membangun republik yang lebih dewasa, bukan sekedar soal kompetisi politik, tetapi tentang kualitas institusi yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Ari Wiratmaja, Bali TV. Fakultas Hukum Universitas Udayana menggelar yudisium periode April 2026 di Ketasaba Convention Hall, Fakultas Hukum Denpasar, Rabu 15 April 2026. Pada periode April ini dilepas 175 calon wisudawan oleh Dekan Fakultas Hukum Profesor Putu Gede Arya Sumertayase beserta jajarannya. ...175 orang calon wisudawan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang diyudisium pada periode April 2026 berasal dari program studi doktor ilmu hukum 2 orang, program studi magister hukum 3 orang, program studi magister kenotariatan 1 orang, dan dari program sarjana ilmu hukum 169 orang. Lulusan terbaik program sarjana ilmu hukum diraih Niwayan Putri Intan Maharani, IPK 4,0 dengan predikat dengan pujian. Untuk program studi doktor ilmu hukum, lulusan terbaik diraih Ngurah Wahyu Resta, IPK 3,94 dengan 9 dengan predikat pujian. Dekan Fakultas Hukum Universitas 9 dengan predikat pujian. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Profesor Putu Gede Arya Sumertayase menyampaikan bahwa pelaksanaan yudisium Fakultas Hukum pada periode kali ini mencatat jumlah peserta terbanyak dibandingkan periode-periode sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan tingginya capaian akademik mahasiswa dalam menyelesaikan studi mereka tepat waktu. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa khusus untuk program sarjana ilmu hukum, jumlah calon wisudawan yang dilepas mencapai 169 orang. Menurutnya, peningkatan jumlah peserta yudisium ini merupakan hasil dari kerja keras mahasiswa, dukungan dosen, dan sistem pembelajaran yang terus ditingkatkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Ia berharap para lulusan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia hukum di Indonesia.
Ini Fakultas Hukum Universitas Udayana menyelenggarakan yudisium dengan jumlah total 175 yang terdiri dari S1, MKN, Magister Kepartian dan Magister Hukum serta program doktor ilmu hukum. Yang paling banyak sekarang adalah yang dari program sarjana. Itu jumlahnya sekitar 169. Jadi ini adalah periode yang terbanyak untuk kegiatan yudisium. Jadi pada intinya adalah menunjukkan proses belajar mengajar ini adalah menjadi sesuatu yang wajib diselesaikan dalam waktu sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kalau S1 itu kan tepat waktu 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Jadi kita coba untuk mengejar itu, dan itu salah satu cara untuk mempertahankan status akreditasi yang kita pegang sampai hari ini. Itu di S1 itu adalah unggul, Magister Kenotariatan unggul, Magister Hukum unggul, dan program doktor juga unggul. Jadi ya kita sama-sama untuk mempertahankan dari nilai akreditasi. Yudisium kali ini diisi penyerahan piagam penghargaan kepada lulusan terbaik pada masing-masing program studi oleh Dekan Fakultas Hukum dan penyampaian kesan dan pesan dari orang tua yudisiawan, Iketut Tomyase dan perwakilan yudisium disampaikan Ngurah Wahyu Resta dari program studi Doktor Ilmu Hukum. Yana dan Kadek Putra, Bali TV. Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) kembali menggelar wisuda ke-27 di Demeru Sanur pada hari Rabu 15 April 2026. Wisuda tahun ini diikuti oleh 384 wisudawan. Wisuda ke-27 ini digelar dalam sebuah rapat senat terbuka dan dihadiri oleh Rektor INSTIKI Dr. Idewo Made Krisnamuku dan jajarannya. Aptisi Bali, Kominfo Denpasar, BRIN, LL Dikti Wilayah 8, dan undangan lainnya. Rektor INSTIKI Dr. Idewo Made Krisnamuku dalam sambutannya menjelaskan bahwa wisuda kali ini diikuti oleh total 384 wisudawan. Rinciannya 308 dari Prodi Informatika, 31 wisudawan dari Rekayasa Sistem Komputer, dari Prodi Desain Komunikasi Visual 36 orang, dan Bisnis Digital 9 orang. Para wisudawan ini sebelumnya mengikuti seluruh tahapan perkuliahan dan akhirnya bisa mencapai puncak studi yakni wisuda. Rektor menambahkan selain menempa mereka dengan ilmu pengetahuan dan skill, mereka juga dibekali dengan penguatan karakter positif agar memiliki sikap dan nilai-nilai luhur dalam bekerja nantinya. Profesionalisme, kompetensi, dan perilaku atau attitude merupakan perpaduan yang sangat diperlukan untuk kesuksesan di dunia kerja, sehingga mereka akan lebih siap memenangkan persaingan di dunia kerja. Dalam kesempatan itu, Dewo Made Krisnamuku juga memberikan banyak motivasi kepada wisudawan agar sukses dalam dunia kerja. Seperti di awal-awal bekerja, wisudawan diimbau bekerja dengan optimal, mengejar prestasi dan memberikan lebih banyak nilai tambah dalam pekerjaan. Untuk sementara waktu, wisudawan diminta tidak melihat besaran gaji, namun lebih mencari pengalaman, ilmu pengetahuan, networking, dan skill. Selain itu, agar sukses dalam kehidupan, wisudawan juga telah diajarkan dalam masa kuliah untuk pintar mengelola keuangan, bukan hanya pintar mencari uang. Bagi mahasiswa yang punya cita-cita untuk menjadi pengusaha, INSTIKI juga memiliki program inkubator bisnis yang siap mendampingi mahasiswa untuk menggapai mimpinya tersebut. Karena link engagement itu artinya kan apa yang kita ajarkan ya betul-betul sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pertama tentu dari segi kurikulum ya, maka kita selalu setiap reguler 4 tahun sekali kita menyempurnakan kurikulumnya. Kita undang ya lapangan pekerjaan. Jadi para pemakai lulusan kita undang untuk apa sih yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Nah, disitulah kita rancang kurikulumnya. Apalagi dengan teknologi sekarang berubah banyak sekali kan ya kebutuhan-kebutuhan yang terjadi. Syukurnya kita memang dunia teknologi ya, sehingga bisa dengan cepat mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada di dunia kerja.
Sementara perwakilan dari LL Dikti Wilayah 8, Nyoman Bagus Weta Nugraha mengapresiasi berbagai program atau kegiatan akademik Instiki yang telah mengacu kepada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan Kementerian Dikti Saintek seperti salah satunya tepat waktu lama kuliah, pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi berdampak dan berkontribusi nyata bagi masyarakat, optimalisasi tracer study, update kurikulum, dan program magang. Wisuda juga dirangkai dengan orasi ilmiah, laporan akademik, prosesi pengukuhan wisudawan, penyerahan penghargaan kepada wisudawan dengan IPK, karya, dan prestasi non-akademik terbaik di masing-masing prodi. Acara diakhiri penyerahan alumni kepada Ikatan Alumni Instiki. Riasa dan Angkat Wirawan, Bali TV. Persoalan sampah bisa jadi dasar citizen lawsuit. Kami segera kembali dengan laporannya. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat kayu dan besi. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri angetan ya. Ane kadua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusu boleh desang yang widi. Siwa bumi ring bumi niki wentan batara niki. Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, mekanisme citizen lawsuit atau gugatan warga negara dinilai dapat menjadi langkah hukum yang sah untuk mendorong pemerintah lebih serius menangani persoalan sampah. Dasar hukumnya mengacu pada kewajiban negara dalam menjamin lingkungan yang bersih, sehat, dan layak bagi masyarakat. Praktisi hukum Ida Bagus Kiana menjelaskan bahwa landasan hukum gugatan warga terhadap pemerintah dalam persoalan sampah merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk menanggulangi persoalan sampah, meskipun pelaksanaannya dapat melibatkan kolaborasi dengan masyarakat. Ia menilai ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan sistem pengelolaan sampah yang baik, termasuk sarana dan prasarana yang memadai, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara. Hal ini juga diperkuat oleh jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui hak masyarakat untuk menggugat pemerintah apabila terjadi perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Meski demikian, pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan sampah. Nah, kalau ada unsur melawan hukum, umpamanya sampah berserakan jalanan. Nah, itu kan mengganggu ketertiban umum, mengganggu kesehatan kalau ada yang membakar. Nah, dari sudut sini masyarakat bisa beramai-ramai mengajukan gugatan kepada pemerintah. Karena di Undang-Undang Dasar 45 pun ada kewajiban untuk memberikan rasa nyaman, kesehatan, pendidikan. Dari situ mungkin dikejar sehingga pemerintah bisa digugat kalau tidak bisa menyediakan pengelolaan sampah yang tidak menimbulkan pencemaran.
Nah ini kan sementara ini masyarakat merasa terganggu. Sudah itu sampah berkeliaran, ada yang membakar sehingga mengganggu kesehatan, mengganggu tertib umum. Ke sana dibawa sehingga atas dasar jurisprudensinya Mahkamah Agung, di situ juga memberikan ruang dan mengakui masyarakat bisa melakukan gugatan kepada negara. Gitu. Sementara itu, praktisi hukum lainnya Imade Somyo Putra memandang Citizen Lawsuit sebagai gugatan keperdataan yang diajukan warga negara atas pelanggaran hak-haknya oleh pemerintah. Gugatan ini tidak bertujuan untuk mempidanakan pihak tertentu, melainkan untuk menuntut pemenuhan hak-hak dasar warga. Ia menegaskan bahwa hak warga negara mencakup berbagai aspek termasuk hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam konteks pengelolaan sampah, hak tersebut menjadi relevan ketika kondisi lingkungan menimbulkan polusi atau berdampak pada kesehatan masyarakat akibat pengelolaan yang tidak optimal. Apabila misalnya sampah ini tidak tertangani dengan baik oleh pemerintah, jadi dan menimbulkan penyakit itu misalnya, atau polusi-polusi yang pada prinsipnya itu adalah kewajiban dari pemerintah, maka warga negara itu berhak untuk menuntut haknya untuk hidup yang bersih. Tapi itu pemenuhannya ya kembali kepada petitum-petitum yang diajukan. Jadi tidak hanya pengembalian kerugian dari materi misalnya, juga bisa menuntut terkait dengan hak administrasi, perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada warga negaranya. Secara umum, Citizen Lawsuit dipandang sebagai instrumen hukum yang mendorong akuntabilitas pemerintah, sekaligus menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Yana, Bali TV. Ketidakjelasan arah pengolahan sampah di Kabupaten Badung kian mengemuka menyusul belum terrealisasinya pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL di kawasan Pelindo. Anggota Komisi 1 DPRD Badung, Iwayan Puspanegara menyatakan penanganan sampah di Badung masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh pengelolaan terpadu dari hulu hingga hilir. Menurut Puspanegara, ketika ditemui belum lama ini di Gedung Dewan Badung bahwa hingga kini pemerintah daerah belum memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang jelas sebagai acuan bersama dalam pengelolaan sampah baik bagi masyarakat, pemerintah maupun para pemangku kepentingan. Puspanegara menyebut ketidakjelasan arah pengolahan sampah juga dipengaruhi belum terrealisasinya rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL di kawasan Pelindo. Proyek tersebut bahkan mengalami penundaan dari target awal Maret menjadi Juni tanpa kepastian groundbreaking. Di sisi lain, kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber mulai diterapkan melalui surat edaran di tingkat desa dan kelurahan. Masyarakat didorong untuk memilah sampah organik, anorganik, dan residu serta mengikuti jadwal pengangkutan yang telah ditentukan. Namun, implementasinya dinilai belum optimal karena perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu. Selain itu, DPRD Badung juga menyoroti sejumlah kelemahan mendasar dalam sistem pengelolaan sampah, di antaranya minimnya infrastruktur seperti tempat sampah terpilah di kawasan destinasi wisata, penggunaan armada pengangkut yang masih konvensional, dan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan sampah. Tak hanya itu, pembinaan kepada masyarakat dinilai perlu diperkuat melalui pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan, mengingat tingginya mobilitas penduduk dan jumlah wisatawan yang turut menyumbang volume sampah. DPRD pun mendorong pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung, untuk segera memperkuat infrastruktur, meningkatkan kapasitas SDM, serta menyusun SOP yang terintegrasi, termasuk mempercepat pembangunan PSEL agar mampu menyerap sekitar 700 ton sampah per hari di Badung. Pengamatan empirik kami, ada 4 kelemahan sekarang dalam pengelolaan sampah. 4 kelemahan itu, yang pertama adalah dari perspektif infrastruktur. Di daerah destinasi seperti kami di kawasan Kute, itu di titik-titik tertentu kita tidak ditemui adanya tong sampah yang terpisahkan, misalnya organik, anorganik, dan residu. Ini akan menjadi sulit karena sampah yang dihasilkan oleh
destinasi kita bukan hanya sampah rumah tangga, bukan dari horeca, hotel, restoran, kafe, juga sampah yang dikeluarkan oleh wisatawan, juga sampah yang berasal dari sampah kiriman, baik di pantai maupun di sungai. Dan oleh karena itu perlu adanya titik-titik penempatan tong sampah yang sudah terbagi, organik, anorganik maupun residu. Ini memang sangat minim dan nyaris tidak ada. Yang kedua adalah truk pengangkutan. Truk pengangkutan kita kan masih sangat konvensional. Badung ada uang. Saya sebagai anggota DPR mendorong DLHK untuk membeli truk press seperti yang ada di Singapura, Vietnam, Thailand, Kamboja. Itu kan sudah menggunakan truk press, dan bila perlu dalam truk itu langsung dilakukan pemilahan gitu kan, sudah ada teknologinya. Dan berapapun anggaran yang berkaitan dengan sampah, saya secara pribadi mendorong DLHK untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk itu. Yang pertama, jadi infrastruktur kita masih payah dan perlu penguatan. Yang kedua, suprastruktur, pelaksana, SDM. Kita butuh SDM yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan sampah ini, dalam manajemen dan memanajemen sampah ini dengan baik. Misalnya berapa jumlah tenaga yang diperlukan untuk memilah, beberapa tenaga yang diperlukan untuk pengangkutan, dan seterusnya, ini harus jelas. Demikian juga menyangkut kemampuan dari perspektif pengetahuan, keterampilan, dan sikap gitu. Nah, ini oleh karena itu kita dorong DLHK untuk melakukan upgrading kepada seluruh staf DLHK untuk bisa melaksanakan standar operasional prosedur dalam tata kelola sampah. Yang ketiga adalah ini pembinaan perilaku kepada masyarakat. Dengan langkah strategis dan terintegrasi, diharapkan persoalan sampah di Badung dapat segera teratasi secara berkelanjutan. Indrawan, Bali TV. Universitas Mahasaraswati Denpasar menggelar kuliah umum yang mengambil tema Revolusi Digital dan Artificial Intelligence AI dalam penegakan hukum di Indonesia, peluang dan tantangannya di Gedung Auditorium Saraswati. Kuliah umum menghadirkan Menko Kumham IMIPAS Yusril Ihza Mahendra sebagai narasumber. Kuliah umum yang bertujuan menambah pengetahuan diikuti dari kalangan dosen maupun mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati. Dalam kuliah umum yang dipandu oleh Wakil Rektor 1 Profesor Dr. Iwayan Gede Wiryawan, Menko Kumham IMIPAS Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan saat ini kemajuan teknologi yang begitu cepat tidak sebanding dengan pergerakan pada aspek hukum yang masih tertinggal di belakang. Keberadaan artificial intelligence atau AI telah masuk segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari cara berpikir, pengawasan, komunikasi, bisnis, bahkan militer. Hal itu memiliki dampak yang luas bagi tatanan kehidupan masyarakat. Dalam revolusi digital dan artificial intelligence menjadi tantangan penegakan hukum saat ini. Menurutnya, keberadaan artificial intelligence tidak serta-merta memberi perubahan menyeluruh bagi penegakan hukum Indonesia. Namun hanya sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan untuk aspek tanggung jawab, etika serta keadilan itu tetap berada pada personel penegakan hukum itu sendiri. Artificial intelligence ini dalam upaya merumuskan dan menegakkan hukum. Jawaban saya mengatakan bagaimanapun dia ini merupakan perkembangan baru di bidang teknologi. Ya, dapat membantu kita, mempermudah pekerjaan kita, menghimpun data, melakukan analisis, kesimpulan, dan lain-lain. Tapi jangan sepenuhnya diserahkan kepada artificial intelligence. Karena pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban hukum pada akhirnya adalah pertanggungjawaban manusia, bukan pertanggungjawaban mesin. Sementara Rektor Universitas Mahasaraswati, Profesor Dr. Iketut Lanang Putra Perbawo mengatakan saat ini pendidikan telah menggunakan digital maupun AI, meski beberapa persoalan yang ditimbulkan seperti etika maupun privasi pribadi seseorang menjadi taruhan. Untuk itu perlunya kehati-hatian dalam penggunaan. Jadi bagaimana AI itu bisa mendukung tadi kebijakan hukum pelaksanaan pada sampai di penegakan hukum. Nah, ini sangat penting karena beliau adalah Menko yang sudah menggambarkan ke depan. Jadi dari hasil kuliah umum hari ini ternyata ya AI itu sebenarnya bagus untuk membantu dari proses kebijakan pelaksanaan sampai pada penegakan hukum, terutama pada pengumpulan data, kemudian juga dokumentasi.
Sementara itu, Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar, Co Istri Sri Ramaswati mengungkapkan revolusi digital memberi perubahan mendasar bagi pendidikan saat ini. Dengan adanya kuliah umum sangat bermanfaat bagi mahasiswa, yakni ada narasumber dari luar kampus sehingga dapat memperluas pengetahuan mahasiswa. Materi disampaikan fokus pada materi isu-isu terkini serta menjadi motivasi dan inspirasi mahasiswa. Kuliah umum ini adalah sangat-sangat bermanfaat. Yang pertama, ada narasumber dari luar kampus yang luar biasa yang dapat memperluas cakra pengetahuan daripada mahasiswa. Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan cindramata, sertifikat serta 8 buku karangan Yusril Iza Mahendra kepada Unmas. Raiswantara, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi TPS 3R Pudak Mesari Darmesabe optimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber pasca pembatasan TPA Suwung. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun agak alit nek kulit. Metapang kalau kebaos, mepandes utawi mesangi. Ramo antar Ketua Banjar Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, pasca pembatasan pelarangan sampah organik ke TPA Suwung, TPS 3R Pudak Mesari, Desa Darmesabe, Kecamatan Abian Semal Badung, berkomitmen melaksanakan pengelolaan sampah dengan menitik beratkan pada pengelolaan dari sumbernya. Upaya ini dilakukan melalui penerapan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Beginilah aktivitas di TPS 3R Pudak Mesari, Desa Darmesabe yang mulai beroperasi sejak Januari 2023. Dengan luas lahan sekitar 10 are, fasilitas ini mengelola sampah dari 580 kepala keluarga yang tersebar di 12 banjar. Ketua TPS 3R Pudak Mesari Darmesabe, Luh Kadek Meriani mengatakan, sejak awal pengelola telah mengedukasi warga untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga. Jadwal pembuangan pun diatur, yakni sampah organik setiap Selasa hingga Jumat, residu pada Senin hingga Kamis, dan anorganik setiap Sabtu. TPS 3R ini didukung oleh 11 tenaga angkut, 5 tenaga administrasi, serta 12 penyuluh lapangan yang aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Sampah organik yang telah dipilah diolah menjadi kompos dengan kapasitas mesin pencacah sekitar 1 ton per hari. Sementara itu, sampah anorganik dipilah untuk didaur ulang oleh pihak ketiga dan residu dikelola secara terkendali. Hasil kompos bahkan telah dimanfaatkan warga dan dibeli oleh pihak ketiga. Kami di TPS 3R Pudak Mesari Darmesabe itu memiliki inovasi namanya galah melah.
gerak dan langkah memilah sampah. Jadi pelanggan kami di TPS 3R Pudak Mesari jumlahnya 580 kakak ditambah 1 pasar Desa Adat Tegal, itu kami wajibkan untuk memilah dari sumber. Kalau pemilahan mereka tidak maksimal, dalam artian masih tercampur, kami strict di lapangan, tidak kami angkut. Sementara itu, Kepala Desa Darmasabe Ide Bagus Surya Prabowo Manuabe menyatakan, pemerintah desa juga terus memperkuat sistem pengelolaan sampah di tengah pembatasan ke TPA Suwung. Kedepan akan membangun sekitar 870 tebe modern di rumah warga adat untuk mengantisipasi lonjakan sampah di TPS 3R. Namun demikian, persoalan sampah liar masih menjadi tantangan, terutama di wilayah perbatasan desa. Pihak desa menyebut pelaku kerap berasal dari luar wilayah dan sulit diawasi karena keterbatasan kewenangan. Kami juga di pos-pos perbatasan desa, di kawasan-kawasan yang jarang ada perumahan, di perbatasan-perbatasan desa ini banyak sekali kita temukan sampah-sampah liar. Sampah-sampah liar ini, dan bahkan kami sudah temukan pelakunya. Itu masalahnya, pelakunya ini adalah warga pendatang yang tinggalnya di desa sebelah. Ini sudah sekian kali kita bahkan sudah menindak, tapi ya inilah mindsetnya. Mudah-mudahan kita bersinergi seluruhnya secara disiplin, terutama dengan adat, karena menurut saya rata-rata masyarakat pendatang itu lebih takut ataupun lebih segan terhadap adat. Entah itu perjurunya, kelian, pecalang. Nah, mudah-mudahan kita akan terus bersinergi dengan adat untuk menanggulangi permasalahan ini. Melalui kolaborasi antara desa dinas dan desa adat diharapkan pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan optimal, sekaligus menekan permasalahan sampah di tengah pembatasan menuju TPA Suwung. Winata, Bali TV. Kedisiplinan serta ketertiban warga Desa Pemecutan Kaja Denpasar saat akan membuang sampah rumah tangganya perlu dicontoh. Seolah tidak mau mengotori trotoar atau pinggiran jalan setiap harinya. Sebelum pukul 1 siang, warga akan berkumpul di pinggir jalan untuk menunggu datangnya truk pengangkut sampah. Nah, seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Puluhan warga tampak berkumpul di pinggir jalan Setiabudi Denpasar. Warga ini tidak sedang menunggu angkutan umum, apalagi menunggu bantuan sembako, tetapi mereka tengah menunggu kedatangan truk pengangkut sampah yang mengambil sampah-sampah rumah tangga di seputaran Desa Pemecutan Kaja. Pada saat video ini diambil oleh tim liputan Bali TV pada Minggu 12 April 2026, giliran sampah plastik yang harus dikeluarkan warga untuk diangkut oleh petugas. Agar tidak ketinggalan, mereka rela menunggu pengangkut sampah sejak 1 jam hingga 30 menit sebelum kedatangan petugas pengangkut sampah. Menurut keterangan salah satu warga, sampah-sampah di lingkungannya, tepatnya di lingkungan Banjar Balun, Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara ini, diambil setiap hari, tepatnya sekitar pukul 1 siang. Sesuai kesepakatan, sampah-sampah yang dibawa oleh warga harus ditunggu sebelum truk pengangkut datang dan nantinya wajib dinaikkan sendiri ke atas truk, tentu saja dibantu oleh petugas. Sama halnya dengan tempat lain, sampah yang dibuang warga merupakan sampah terpilah sesuai jenisnya seperti sampah organik dan anorganik serta residu. Khusus untuk sampah organik menurut warga akan diambil setiap Senin dan Jumat. Tapi masih tetap diambil berarti Bang ya? Tetap diambil. Riki, kalau Riki setiap hari napi aja buang sampah? Napi ya? Setiap hari napi aja buang sampahnya? Sampah tahun ini kan ya? Hari Senin dan hari Jumat. Karena sampah plastik ke sana. Oke. Setiap jam berapa biasanya diambil? Itu pun jam 1. Jam 1 siang? Jam 1 kurang 10 hingga kurang 5 ada kau. Berarti Bapak ini sengaja memang nungguin truk datang gitu? Iya. Oh, berarti kalau mau buang sampah harus ditungguin ada Pak? Iya. Kami jangan nunggu, kita minta Sementara warga lain, Ibu Dayu mengatakan tak hanya sampah residu dan anorganik, sampah organik kering dan juga basah hingga saat ini tetap diangkut petugas pengangkut sampah dari Desa Pemecutan Kaja. Di tengah gencarnya isu terkait pengelolaan sampah di Denpasar dan Badung, Ibu Dayu mengaku pengangkutan sampah di wilayahnya berjalan lancar sesuai jadwal dan tidak pernah terjadi penumpukan. Selain itu, warga mengaku tidak dipungut iuran sepeser pun oleh Desa Adat Pemecutan Kaja. Berarti di daerah Riki untuk pengambilan sampahnya tidak ada kendala, tidak ada kendala.
masih normal Bu ya pengambilan sampahnya? Iya. Tidak pernah yang sampai sampahnya numpuk, kadang nggak pernah Bu? Nggak pernah. Pokoknya satu hari itu harus juga diangkut. Nggak ada sampai numpuk di sini. Niki yang ngambil dia ngakal langsung, tapi yang dikelola oleh desa? Desa nih, desa. Oh, desa. Bayarnya? Mobilnya juga dari kantor desa dapat. Oke, kalau desa yang ngelola coba di sini. Tapi bayar Pak Bu per bulan? Bayar. Gratis? Tidak bayar. Yang penting kita tuh harus rapi, sampahnya tidak usah berantakan di luar. Kedisiplinan warga Banjarbalon Desa Pamecutan Kaja ini bisa menjadi salah satu contoh sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang efektif dan berkelanjutan. Slogan sampah diurus sendiri di Sumber benar-benar aplikasikan warga demi mewujudkan lingkungan bersih dan bebas sampah. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemandangan tidak sedap menghiasi Jalan Sulawesi Denpasar. Sejumlah tumpukan sampah yang disinyalir dibuang warga dan pedagang pasar meluber hingga ke badan jalan. Para pemilik toko berharap tumpukan sampah ini segera ditangani pihak terkait karena mengganggu kenyamanan dan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Beginilah pemandangan di depan pertokoan di Jalan Sulawesi di sebelah timur pintu masuk Pasar Badung, Rabu pagi 15 April 2026. Sejumlah tumpukan sampah menggunung bahkan meluber ke badan jalan. Para pemilik dan penjaga toko yang ada di sekitar lokasi mengatakan tumpukan sampah sudah terjadi sejak sekitar 2 minggu lalu. Menurut mereka, sampah ini bukan berasal dari toko mereka, namun diduga ditaruh oleh pedagang pasar atau warga yang lewat pada malam hari. Para pemilik dan penjaga toko mengatakan keberadaan sampah tersebut sangat mengganggu kenyamanan karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Allah memerai Saraswati nih ke ampun sampah yang lihat nih. Sampai mungkin ya mungkin kalau tidak salah mungkin sampah tumpangan paling nih karena ada mungkin orang lewat ditaruh bawa sampah. Dike kalau sampah tongko sih tak mungkin ya. Kalau sampah tongko kan seperti dike ada yang campur kayak makanan, tapi kemudian ya harapkan tiang supaya ya cepat-cepatlah ditanganin supaya kan kita juga di sini dekat jadi nggak kuat untuk mencium baunya itu ya isin. Jadi misalnya ada orang mau belanja ke toko mungkin dia nggak begitu bebas ya karena nyium baunya. Sebenarnya Pak, ya, pedagang-pedagang ini sudah yang duduk di sini, yang di pasar, yang pedagang-pedagang di sini kalau bisa diterapkan biar berhenti mereka jualan di pinggiran toko. Daripada mereka tidak bisa berpikir ada orang bawa sepeda motor dilempar. Lingkungan bersih, manusianya sehat, sampai itu pariwisatanya biar hidup kembali. Mereka berharap sampah ini bisa segera ditangani pihak terkait dan para pedagang atau warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan bisa diberikan sanksi yang tegas. Eka Yana, Bali TV. Perahu terbalik, 8 orang berhasil selamat. Kami segera kembali dengan informasinya. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut.
serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, sebuah perahu nelayan mengalami kecelakaan laut hingga terbalik akibat terhempas gelombang laut di perairan Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung pada hari Selasa 14 April 2026 malam. Seluruh korban yang berjumlah 8 orang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan. Tenggelamnya perahu yang dinaiki 8 orang terjadi sekitar pukul 19.30 WITA. Saat itu mereka berlayar dari Pulau Serangan menuju perairan Nusa Penida untuk mencari ikan. Petugas kantor pencarian dan pertolongan Denpasar yang menerima laporan langsung mengarah ke lokasi. Saat itu posisi perahu sudah terbalik dan terapung-apung. Para korban berupaya bertahan di atasnya dan kemudian meminta bantuan evakuasi. Identitas korban yakni Wa'adin, Fahmi, Alpin, Ancung, Wak Pi, Boy, Aswin, dan Yondi. Semua korban berasal dari Serangan. Menindaklanjuti laporan tersebut, operator komunikasi yang sedang bertugas segera berkoordinasi dengan unit Siaga SAR Nusa Penida, Pos TNI AL Nusa Penida, dan VTS Benoa. Pada pukul 19.50 WITA, tim rescue unit SAR Nusa Penida bersama personel TNI AL bergerak menuju lokasi kejadian menggunakan rigid inflatable boat atau RIB 05 kantor pencarian dan PERT. Pada pukul 21.50 WITA, tim SAR gabungan bersama seluruh korban tiba di Pelabuhan Benoa dalam keadaan selamat. Kedelapan orang itu kemudian dibawa untuk beristirahat di KN SAR Arjuna 229 sambil menunggu penjemputan oleh keluarga masing-masing. Terima laporan jam 19.00 WITA. Kita bergerak jam 19.30 korban ditemukan dalam keadaan perahu terbalik. Setelah kita periksa untuk korban cuma mengalami kedinginan dan tidak mengalami trauma. Raiswantara, Bali TV. Langkah efisiensi energi mulai diterapkan di kantor Sekretariat DPRD Buleleng. Sejumlah lampu dan pendingin ruangan dimatikan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi turun langsung memeriksa sejumlah ruangan di kantor sekretariat yang berlokasi di Jalan Veteran Singaraja. Kondisi kantor kini tampak berbeda. Beberapa ruangan terlihat redup, bahkan gelap, serta tidak lagi sejuk karena sebagian pendingin ruangan dimatikan. Menurut Wandira Adi, langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran, khususnya dalam penghematan energi listrik dan bahan bakar minyak. Ia juga mengapresiasi inisiatif Sekretariat DPRD Buleleng yang lebih awal menerapkan gerakan efisiensi, mulai dari mematikan lampu di lorong yang tidak digunakan, hingga menghemat penggunaan air. Dalam hal ini tentu kami apresiasi Pak Sekwan walaupun belum berkoordinasi dengan pimpinan anggota DPR sudah mendahului gitu, untuk senantiasa menggaungkan gerakan efisiensi, baik itu sumber daya manusianya ataupun di bidang energi khususnya. Nah di listrik tentu mulai dari hal-hal yang kecil seperti pemanfaatkan seefektif mungkin penggunaan lampu penerangan. Tidak hanya itu, langkah nyata juga ditunjukkan dengan penggunaan sepeda motor untuk operasional sebagai upaya menekan konsumsi BBM. Wandira menegaskan, kebijakan sederhana seperti mematikan lampu memiliki dampak besar terhadap ketahanan energi nasional karena berpengaruh pada penurunan konsumsi BBM untuk pembangkit listrik. DPRD Buleleng berharap langkah efisiensi ini dapat menjadi contoh bagi instansi lain dan masyarakat untuk bersama menjaga stabilitas energi dan ekonomi nasional. Yasari Yuli, Bali TV.
Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Rosan Ruslani, akan memprioritaskan penggunaan teknologi yang telah terbukti dalam pengembangan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Rosan mengatakan pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai teknologi, namun akan mengutamakan solusi yang sudah teruji dan banyak digunakan di berbagai negara lain. Dalam kesempatan tersebut, Rosan Ruslani, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq mengungkapkan terdapat 20 wilayah aglomerasi di 47 kabupaten kota yang menjadi prioritas investasi PSL. Presiden Prabowo Subianto meminta agar wilayah dengan timbulan sampah lebih dari 1.000 ton per hari diprioritaskan dalam pengembangan proyek tersebut. Sebanyak 20 wilayah aglomerasi tersebut telah memenuhi persyaratan tahap pertama dan memperoleh surat keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, kota dengan timbulan 500 hingga 1.000 ton per hari belum masuk kriteria utama sesuai peraturan Presiden yang menetapkan batas maksimal timbulan sampah di atas 1.000 ton per hari untuk proyek PSL. Program dari pengolahan sampah Waste to Energy sesuai arahan Bapak Presiden dari Pak Menteri tadi menyerahkan beberapa lokasi yang nanti yang sudah dijelaskan oleh Pak Menteri. Beberapa lokasi kurang lebih ada di 16 lokasi Pak ya, 4 plus 16 yaitu 20 lokasi yang diserahkan untuk segera kami bisa lihat, kita upayakan tidak berhenti sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan cepat dan tentunya bisa memberikan atas manfaat yang luar biasa terhadap masyarakat di seluruh Indonesia. Mungkin saya persilakan Pak Menteri untuk Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq mengatakan seluruh lokasi telah melalui proses rapat koordinasi serta peninjauan lapangan oleh tim gabungan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk sektor energi, keuangan, dan perencanaan pembangunan. Proses ini dilakukan untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif sebelum proyek masuk tahap implementasi. Sebagaimana kita ketahui, maka di dalam sel tersebut dimintakan oleh Bapak Presiden kita untuk menangani pengolahan sampah, timbulan sampah, baik kota maupun aglomerasi kota yang timbulan sampahnya 1.000 ton per day melalui sel. Itu pada kesempatan pagi yang berjalan ini kami melengkapkan kembali data-data yang diperlukan berdasarkan hasil rakortas dan peninjauan tim gabungan dari seluruh unsur kementerian. Maka Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 20 aglomerasi pada 47 kabupaten kota. Jadi 22 aglomerasi tersebut, 4 aglomerasi telah dilelang oleh Bapak Antara, sisanya 16 tadi sudah selengkap kami lengkapi. Kemudian sehingga total jenderal untuk kelompok pertama yaitu 20 aglomerasi pada 47 kabupaten kota telah selesai diterbitkan surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup. Artinya semua prasyaratnya sudah dianggap lengkap dan memadai oleh tim gabungan. Tim gabungan itu dari Danantara, kemudian PLN, SDN, kemudian Dalam Negeri, kemudian Keuangan, kemudian Bappenas, kita, dan PU. Jadi ini tim gabungan langsung meninjau dan mengevaluasi seluruh lokasi, sehingga di fase pertama ada 20 aglomerasi yang meliputi 47 kabupaten kota. Kemudian berikutnya adalah di fase kedua, itu pada Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Warga kota hadiri perayaan bertahtanya Yang Mulia Tua Kongco Sheng Hong Ya.
daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Balung and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung medulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa dikalpo langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, tempat ibadah Tridharma TITD Seng Hong Bio Singaraja yang telah berdiri sejak tahun 1909 tahun ini memasuki usia ke-117. Perayaan bertahtanya Yang Mulia Tuak Hong Cho Seng Hong Ya pun berlangsung meriah, melibatkan warga etnis Tionghoa dan masyarakat umum di Singaraja. Gunadi selaku pengurus TITD Seng Hong Bio menjelaskan perayaan bertahtanya Toa Kongco Seng Hong Ya menjadi momentum kebersamaan antar umat dan masyarakat sekitar, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah panjang kelenteng yang telah berdiri lebih dari 1 abad. Puncaknya pada hari ini tanggal 14 April yaitu peringatan bertahtanya Yang Mulia Seng Hong Ya di Kelenteng Seng Hong Bio. Jadi sudah 117 tahun. Nah, kita bisa lihat nanti setelah malam itu jam 6 sudah dimulai dengan upacara sembahyang bersama. Dalam perayaan ini masyarakat tidak hanya melakukan persembahyangan, namun juga menikmati tradisi Ciak Bing An atau makan bersama. Beragam hidangan disajikan tanpa henti kepada para pengunjung, mulai dari aneka gorengan, sayuran, olahan daging, es buah, hingga mie panjang umur yang menjadi simbol harapan panjang usia dan keberkahan. Hidangan ini merupakan sumbangan sebagai penutup. Suasana perayaan semakin semarak dengan atraksi barongsai yang ditampilkan di depan kelenteng menarik perhatian warga yang hadir. Yasri Yuli, Bali TV. Dalam tradisi keagamaan Bali, istilah nebes atau munggel memiliki makna yang cukup mendalam. Secara umum, munggel berarti memisahkan, khususnya memisahkan bagian-bagian dari petapakan atau pelawatan yang menjadi media berstananya sesuwunan. Proses ini umumnya dilakukan pada pelawatan yang menggunakan pepolan atau tapel seperti barong landung, barong ket maupun rangde. Menariknya penyebutan di beberapa daerah berbeda. Di Gianyar Rangde kerap diidentikan dengan Ratu Ayu, sementara di Denpasar justru barongnya yang disebut Ratu Ayu. Meski berbeda istilah, esensi dari prosesi munggel tetap sama, yaitu pemisahan atau nebas. Ide Peranda Lebar, Ide Peranda Gede Ngurah menjelaskan, nebas secara fisik adalah memisahkan bagian tubuh pelawatan, seperti memisahkan rambut rangde dari perai atau tapelnya, atau bagian badan barong dari pepolannya. Tujuannya bisa beragam, mulai dari perawatan, perbaikan, penyucian, hingga mesimpan. Namun di balik proses fisiknya, nebas juga memiliki makna spiritual. Secara niskala, nebas diartikan sebagai memisahkan unsur fisik pelawatan dari roh atau kekuatan spiritual yang berstana di dalamnya. Roh tersebut untuk sementara dilinggihkan di daksina sebelum pelawatan diperbaiki,
lalu dikembalikan melalui proses ngeratap. Nebas ini identik dengan memisahkan atau nebas, istilah bahasa Bali halus itu nebas itu artinya memotong. Nah, memotong artinya memotong antara keranjang yang akan terkait dengan bodi, lebih kepada pada rambut, dan dengan pererai atau tapel yang ada akan terkait dengan satu keutuhan dari pelawatan itu sendiri. Nah, ini di sisi lain secara spiritual mungkin nebas itu bisa diartikan memisahkan unsur fisikal dengan unsur rohnya, atau mengembalikan rohnya sementara mungkin dilinggikan di daksina. Nah, itu setelah diodak diperbaiki, nah nanti akan dilanjutkan dengan ngeratap, mengembalikan dari pepolan atau pererai atau tapal itu ke bodinya. Nah, inilah fungsi nebas itu atau mungel itu sendiri adalah pada intinya memisahkan fisikal dengan rohnya. Lebih lanjut, Guru Anom mengatakan tidak semua pelawatan memerlukan prosesi nebas. Misalnya pelawatan yang hanya berbentuk gelungan tanpa pepolan atau tapel cukup dilakukan prosesi nyinep. Sementara untuk pelawatan seperti wayang wong yang menggunakan topeng, nebas tetap dapat dilakukan karena termasuk kategori yang memakai tapel. Dengan demikian, nebas atau munggel bukan sekedar kegiatan teknis memisahkan komponen pelawatan, tetapi juga menjadi ritual sakral yang memisahkan dan mengembalikan keterhubungan antara aspek fisik dan spiritual sesuhunan. Hendra dan Angkat, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sekedar Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.